Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham batubara. Pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup di harga 2030 terkoreksi 3,33%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi itu ada sedikit distribusi, tapi menurut saya itu biasa aja. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Indi kondisi seperti ini, dia di neckline cup and handle-nya level psikologis harga 2000 yang mestinya dijaga oleh Indi ya. Jadi walaupun harga komoditas Newcastle Coal-nya itu terkoreksi tipis, menurut saya kemungkinan besar Senin atau Selasa itu kembali rebound ya. Indi kemungkinan besar tetap bertahan di atas 2000 karena dia belum mencapai swingnya atasnya itu ya, mendekati EMA 60-nya inilah, minimal ke 2140 atau 2200 itu, karena masih sama. Indi itu bisa masih ke atas. Tinggal nanti setelah dia di atas nyentuh 2200 pas dia turun, nah itu 2000 nih level psikologisnya jebol itu ya melorot lagi ke bawah. Tapi ya kita nggak tahu ya, kalau besok tiba-tiba Senin jebol juga 2000 ya, kalau ada yang beli jual dulu seperti itu ya. Untuk Indi kondisi seperti ini, kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume juga meningkat. Dia berhasil breakout neckline 2000 dengan volume. MACD-nya juga mulai mengarah ke atas walaupun masih dead cross, tapi kan ke atas, dan bar chart di bawah 0 itu makin tipis menurun. Bisa jadi nanti Senin kalau rebound Indi, bar chart di atas 0 itu membuat titik baru di atas 0 dan garis MACD-nya itu golden cross. Seperti itu ya. Jadi ya masih ada lah peluang mencoba naik untuk Indi. Menurut saya peluangnya lebih besar ke atas daripada turunnya. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Seperti itu untuk Indi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adro yang ditutup di harga 2380 terkoreksi 2,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Adro jebol 2400, nggak masalah, masih di area range ya, masih bisa ditoleransi. Sama Senin harus rebound juga kalau mau bagus. Kalau dia turun dulu, kalau terlalu dalam menurut saya sih false break. Semestinya sih masih bisa ke atas lah. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga dia tuh berhasil breakout dari 2350. Nah ini ya 2350, dan volume juga bagus ya, masih sama seperti Indi. Adro tuh belum mencapai target swingnya ya, mendekati atau menyentuh EMA 60-nya ini 2560 sampai 2600 itu target swingnya dulu. Entah habis itu dia naik lanjut uptrend atau ya mulai ada koreksi lagi. Jadi seperti itu aja untuk Adro, harus rebound kalau mau bagus juga. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DMR yang ditutup di harga 1035 terkoreksi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1035 terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ADMR diakumulasi walaupun tipis. ADMR sudah di atas 1000 ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR berarti di web 5. Web 5 ya masih sama, swingnya itu 1100 tuh akan diuji sampai 1120. Nah area ini nih yang akan diujinya. Gambarannya seperti ini. Jadi kondisi seperti ini, melihat dari koreksinya volume kecil, bisa jadi dikas lagi. Pokoknya pakai aja sandarannya untuk ADMR itu di 1000. Itu aja. Kalau nekat beli harga pucuk seperti ini, harga-harga atas ya maksudnya, ya hitung aja risk rewardnya. Kalau yang punya di bawah 1000 ya follow the trend aja selama dia di atas 1000. Kalau dia turun di bawah 1000 ya profit taking walaupun tipis. Kalau berharap profitnya besar, mungkin tahu fundamentalnya ini ADMR under value dan harganya misalnya loh ya
itu di 2000 harga wajarnya. Ya boleh-boleh juga, tapi ya seperti Pak Keng Hong siap nggak mungkin menahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun. Dan dalam proses dia naik misalnya ke harga wajarnya, pasti ada naik turunnya, ada plus minusnya. Maksudnya plus minus, kadang profit, nanti loss. Karena ya proses naik turunnya kita nggak tahu sampai kapan, dia akhirnya nanti baru confirm uptrend. Nah, seperti itu ya harus sabar. Jadi seperti itu ADMR. Kalau tren jangka pendeknya mestinya kalau mau bagus bertahan di atas EMA 60-nya nih, di 960. Ini jadi sandarannya nih bisa untuk ADMR. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 2.770, terkoreksi 1,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya PTBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk PTBA kondisi seperti ini ya masih sama. Kalau menurut saya dia itu bisa nge-swing sampai 3000, tapi ini disclaimer ya. Kalau tembus dulu 2800-nya. Dan juga PTBA sih sudah capai target Borneo Trader ya. Waktu hari kedua di ARB nih di tanggal 27 Juni, di tanggal 3 Juli itu sudah saya suruh antrikan di harga penutupan hari sebelumnya, hari pas libur 27 Juni itu di 2680. Sudah capai target saya cuma 3-5% cuan bungkus ya. Karena untuk naik lebih tinggi agak susah, karena juga kalau saya targetkan ke 3000 kan naik turun, sayang, mending profit taking dulu. Kalau dia nanti bisa tembus 2800 mungkin beli atas atau beli bawah lagi. Lihat dia ada koreksi nggak besok. Kalau dia ada koreksi yang cukup dalam ke area beli sebelumnya 2700 ke bawah dikit sampai 2680, beli lagi. Tinggal nanti kalau dia jempol low-nya minggu kemarin ya stop loss gitu aja. Kalau ini jalan besok tembus 2800 sebenarnya bagus Senin ya, tapi harus tembus 2800. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang ada perlawanan, buying power juga kuat di bawah. Tapi ya level psikologisnya itu 2800 mesti dijaga. Jadi harus balik dulu dia ke 2800 untuk PTBA. Tapi apakah mungkin untuk gapnya nih kecil kemungkinan kalau bisa ya. Potensi besar sih susah dia nutup bahkan tahun ini ya, kemungkinan loh ya. Tapi kita lihat aja nanti PTBA bertahan gak di atas 2800. Kuncinya tuh 2800 harus dijaga untuk PTBA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup di harga 24.850, terkoreksi 2,92%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ITMG juga ya pelan-pelan dia naik ya. Sama masih kalau ITMG sih 24.000 atau area EMA 60-nya garis merah ini harus dijaga. Kalau enggak pola dead cat bond ya. Mestinya juga dia itu kalau bisa langsung rebound ya Senin, atau kalau koreksi hati-hati jangan koreksi dalam. Untuk ITMG kalau dilihat dari time frame weekly-nya, kenaikannya juga ya kekuatannya itu nggak terlalu besar. Takutnya memang akan kepentok juga di 26.500 ya untuk ITMG. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kalau ada yang pertanyaan bisa beli nggak harga sekarang, itu hitung aja risk rewardnya. Support yang harus dijaga itu 24.000. Seperti itu untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNTR yang ditutup di harga 23.750, terkoreksi 1,24%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarnya, UNTR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. UNTR kondisi seperti ini sebenarnya cukup bagus ya. Dia berhasil breakout dan volume meningkat. Dan EMA 20-nya itu mulai melandai dan mengarah ke atas. EMA CD-nya tajam mengarah ke atas. Golden cross, bar chart di atas juga meningkat, volume meningkat. Harus rebound juga Senin. Ya, bagus kalau bisa rebound. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga ya dia membentuk higher high dan berhasil breakout 23.000 dan sekarang tuh dari tariknya 24.000 ya. Nah, ini dia di tengah-tengah nih mendekati resisten. Senin kalau tembus 24.000 lagi sih bagus. Harusnya loh ya bagus untuk
UNTR. Swing UNTR kemana? Swing UNTR 25.000 ini. Dia akan menguji EMA 60-nya. Maksimal ya 25.500 lah. Ya untuk naik lebih tinggi ya kita tergantung market. Gimana kondisinya? Apakah bullish nanti? Kalau nggak kemana-mana marketnya juga mungkin kalau 6.900 susah juga ditembus dan mulai koreksi ya koreksi juga saham-saham. Tinggal pilih sektor rotasi gantian di bawah turun. Ya. Jadi untuk UNTR kemungkinan besar target swingnya tuh masih bisa ke 25.000. Semoga di Juli. Kemungkinan lah di Juli. Ya, disclaimer seperti itu. Untuk UNTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DOIT yang ditutup di 380 terkoreksi 1,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya DOIT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. DOIT sudah mencapai juga target 380-nya. Apakah mungkin naik lagi? Kalau melihat kondisi seperti ini, saham-saham batu bara masih naik, bisa naik, tapi lihat volume DOIT di area resisten tuh kurang tenaga. Apakah kurang tenaga? Mungkin nggak ada buying power atau kurang tenaga mulai jualan. Ini nih area kritis, kita nggak tahu nih rencananya seperti apa. Kalau menurut saya tinggal lihat Senin Selasa, kalau tembus 390 388 ya 400-410 itu target kenaikannya masih bisa lah ya untuk DOIT. Jadi seperti itu untuk DOIT. Menarik nggak? Harusnya iya masih menarik, tapi ya harga-harga pucuk. Momentumnya itu waktu di sini nih ya 300 nih. Ini nih momentumnya pas di trendline uptrendnya ya ini momentum beli atau yang maksimal belinya tuh di sini pas dia breakout atau average up-nya di sini di 340. Itu kalau sudah harga-harga pucuk nih, harga-harga follow the trend atau yang scalping ODT fast trade ya, mempatin peluang mungkin bisa naik 2%, 3%, 4%, mereka mempatin untuk scalping ODT fast trade ya. Kalau Bapak Ibu tertarik dengan bagaimana strategi scalping Borneo Trader, teknik entry exitnya, bagaimana cara screening sahamnya, baca bid offer, analisa bandarmologinya, broker summary-nya, Bapak Ibu bisa join di kelas scalping minggu-minggu depan tanggal 16 Juli 2023 ya. Daftar di link tree yang ada di bio Instagram ataupun di kolom deskripsi Borneo Trader. Coba daftar di situ dan nanti kita ketemu di kelas scalping ya. Jadi seperti itu. Kalau tertarik untuk DOIT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum ya ditutup di 1585 terkoreksi 2,16%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker selanjutnya Harum di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Harum dalam pembentukan bisa jadi ini web 3 atau sudah selesai web 3-nya. Kalau kondisi seperti ini ya. Tapi kalau dilihat dari EMA 20-nya yang sudah cross ke atas, volume meningkat dan koreksi hari Jumat dengan volume yang sangat kecil, menurut saya masih ada kekuatan naik. Dan bahkan Harum tuh masih bisa nge-swing ya 1.800. Potensi upset dari harga sekarang tuh masih bisa 10-12% ya. Masih oke, nggak harusnya masih oke. Kalau dia koreksi 1.500 ini aja dulu sini ya. Ini kan ada pola cup and handle-nya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 1.600 false break ke 1.500 ya masih oke, masih bisa dibeli tapi di area bawah ya, atau ya nekat beli nyicil-nyicil sampai bawah, stop loss kalau gagal bertahan di atas 1.500 juga bisa. Mestinya nih masih bisa tarikannya ya sampai 1.800. Tapi ini kembali lagi disclaimer on volume juga bagus. Dia berhasil breakout dari trendline downtrendnya dan sudah retest dan rebound. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSSR yang ditutup di 3.590 terkoreksi 0,27%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya BSSR di distribusi. Langsung saja ke tadikannya. BSSR juga bagus breakout double bottom dan saat koreksi juga volumenya kecil, nggak masalah karena saya lihat ada buying power. Dia coba turun tapi ditarik naik ya. Jadi bagus, tetap target arah swingnya itu ya. Kalau mampu dia 4.000, 3.900 tapi terdekat dulu ya 3.730 area nih EMA 60-nya nih arahnya atau kondisi seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk BSSR, peluang besar ya tetap ke arah EMA 60-nya ini dan kecil kemungkinan kalau sampai dia turun di bawah 3.500. Jadi 3.500 tuh bisa jadi sandaran bagi Bapak Ibu yang mau spec buy di area atas. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk BSSR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABMM yang ditutup di 3.360 terkoreksi 0,29%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya ABMM di distribusi.
Langsung saja ke teknikalnya. ABMM pola cup handle dan dia breakout dari trendline downtrend juga bagus, tapi sandarannya tetap aja pakai 3200 karena itu neckline cup handle-nya dan target swingnya menurut saya bisa masih ABMM ke area resistennya ini ya. Maksimalnya loh ya, kalaupun bisa jalan di Juli 3800 itu udah maksimal, dan ya siap-siap habis itu koreksi. Tetap akan ada koreksinya ya untuk saham-saham batu bara. Jadi swingnya ini swing pendek, nggak bisa Bapak Ibu berharap profit besar apalagi di harga-harga atas ya. Ini pun maksimal profitnya kalau jalan ya ABMM, atau bahkan di 3500 udah kepantok nih. Kita lihat aja nanti ya di Juli ini. Kalau 3500 sih harusnya bisa disentuhnya ya minimalnya. Jadi seperti itu. Untuk ABMM kalau dilihat dari time frame weekly-nya bagus, volume meningkat, dan ya tetap sandarannya 3200 harus dijaga oleh ABMM. Seperti itu untuk ABMM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bian yang ditutup di harga 16.175 menguat 1,09%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, Bian bagus ya, kembali di atas 15.000. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau dia bokar sebenarnya Bian hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Bian bagus juga tuh, masih bertahan di atas 15.000 dan dia konsolidasinya bagus. Swingnya kemana? Kalau saya lihat ini uji dulu 16.500-nya. Kalau saya lihat pola cup and handle-nya ini agak susah ke 20.000. Paling mentok menguji EMA 60-nya ini 18.200 ya. Menurut saya ke situ aja dulu, atau maksimal ya 18.800 itu pun kalau mampu. Karena dulunya ini support kuat 18.000 dijebol. Jadi agak susah kemungkinan dia dalam waktu dekat menembusnya. Mungkin koreksi dulu, konsol di bawah baru mungkin mendekati akhir tahun kalau saham-saham batu bara rally lagi naik ya. Jadi saham batu bara ini di Juli paling nge-swing aja sedikit ke atas dan habis itu bisa turun lagi seperti itu ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing disesuaikan dengan profil resiko seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Toba yang ditutup terkoreksi 4,62% ke harga 454. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dilihat bakal semuanya Toba di distribusi nggak masalah harusnya ya, masih arah ke atas nih. Baru tarikan pertama masa dah turun lagi. Toba juga bagus ya. Toba waktu itu juga di grup Borneo Trader di hari Selasa itu beli di bawah ya. Udah panen sekarang, udah follow the trend, dan kondisi seperti ini neckline-nya tetap pakai 420. Itu yang harus dijaganya, kalau nggak false break. Jadi kondisi seperti ini bingung kan? Ada support minor di 440 450, terus ada support yang harus dijaga EMA 60-nya garis biru di 420 ya. Hitung-hitung bagaimana strategi Bapak Ibu aja ya. Kalau saya lihat nih masih bisa nge-swing ke atas. Masih coba ditarik ya dari, nah ini bisa dipakai. Nah ini baru aja breakout ya, dan mungkin garis enggak sih, menurut saya sih kecil kemungkinan turun, tapi ya namanya market apapun bisa terjadi. 500 saja kita targetkan, kemungkinan besar disentuhnya di Juli, mungkin 1-2 minggu ke depan atau mungkin minggu depan. 500 ini aja dulu, atau 525. Nah ini ya area resisten yang akan diuji oleh Toba. Seperti itu untuk Toba. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di 454 koreksi 0,87%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semuanya KKGI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. KKGI malah jelek KKGI ya. Oh dia baru bagi dividen juga hampir 5% dan lagi jaga dividennya. Dengan kondisi seperti ini belum kemana-mana juga ya. Kalau KKGI sih lebih ke wait and see aja dulu karena arahnya masih bisa turun. Kecuali ya kalau Bapak Ibu nekat beli berharap Senin bisa rebound ya. Berharap boleh nggak sih di market? Boleh. Yang penting masih di dalam area trading plan. Kalau berharap gara-gara nyangkut tergantung juga Bapak Ibu ya, siap nggak sabar seperti itu ya. Tapi kalau niatnya trading disiplin harusnya nggak boleh berharap. Kalau sudah di luar trading plan jual dulu seperti itu ya. Kalau ditanya nanti uangnya habis, kalau takut uangnya habis belajar dulu. Banyak kok buku, banyak ada di YouTube, ada yang buka kelas ataupun belajar dari buku, beli di Gramedia atau di toko online. Belajar aja teknikal, bisa nggak dipelajari? Ya bisa. Contohnya aja banyak kok yang berhasil dan bertahan walaupun pakai cut loss, termasuk saya. Saya juga pakai cut loss. Kalau memang di luar plan saya cut loss. Jadi seperti itu ya. Tapi tergantung lah Bapak Ibu seperti apa niatnya. Kalaupun nggak pakai cut loss juga ya nggak masalah sebenarnya ya. Karena uang sendiri.
Jadi untuk KKGI menurut saya ya level yang harus dijaga jangan 40 kemungkinan sih ketowel dan mantul lagi. Pakai aja C-nya nih. Ini kan ada koreksi ABC, C-nya nih aja pakai. 430. Jebol itu tinggalin kalau mau beli. Nah, harga sekarang ini akan harga-harga nanggung. Bagaimana strateginya Bapak Ibu agar bisa minimalisir resiko ya. Kondisi seperti ini kalau menurut saya untuk KKGI dia itu baru bagi dividen dan ada buangan. Tapi yang nggak masalah, kemungkinan bisa ditutup asalkan Senin atau minggu depan balik lagi ke atas 560 di atas 460. Nah, kalau dia balik bisa nutup gap dia ya, bahkan naik lebih tinggi 480 arahnya. Yang penting Senin Selasa balik dulu ke atas 460. Kalau enggak ya siap-siap ke bawah 430 arahnya untuk KKGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.